Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arya Setiaki. Salam dahsyat. Video ini spesial saya buat untuk 3 orang ya. Jadi jika Anda termasuk dalam 3 orang ini, silahkan Anda bisa ikutin terus video ini sampai selesai. Dan jika Anda bukan dari 3 orang ini, silahkan matikan channel YouTube ini dan silahkan ganti dengan channel YouTube yang lain. 3 orang ini adalah yang pertama, orang yang kaya dan ingin lebih kaya lagi. Yang kedua adalah orang yang belum kaya dan ingin bisa kaya. Dan yang ketiga, orang miskin yang ingin merubah nasibnya menjadi kaya. Apakah itu Anda? Jika ya, tetap di channel ini dan tonton terus video ini. Let's rock! Ada ungkapan bahwa kita terlahir miskin itu bukan salah kita. Tapi kalau mati dalam keadaan miskin, itu baru salah kita. Karena takdir manusia adalah menjadi penguasa di bumi ini. Artinya takdirnya adalah takdir kaya. Jika kondisi kita saat ini miskin, maka itu adalah nasib kita. Dan nasib bisa kita rubah, nasib kita bisa taklukkan, dan nasib kita bisa perangi sehingga kita bisa menjadi pribadi yang kaya, baik kaya lahir maupun kaya batin. Sebelum kita ngobrol lebih jauh, saya ingin cerita sedikit bahwa setiap manusia lahir itu memiliki siklus yang sama, ya, siklus kemampuan yang sama. Jika pada saat mereka baru lahir, bayi, kemudian tumbuh menjadi anak-anak, tumbuh menjadi dewasa, kemudian tumbuh menjadi tua, itu kemampuannya seiring waktu itu semakin meningkat, baik kemampuan fisik dan kemampuan kecerdasannya. Dan semakin meningkatnya kemampuan, itu pasti diiringi dengan kemampuan untuk melakukan hal-hal yang banyak. Tapi masalahnya, semakin meningkatnya kemampuan, itu nanti ada suatu fase di mana fase itu fase puncak. Kemudian ketika usia semakin tua, maka kemampuan itu akan semakin menurun. Masalahnya, ya, semakin lama kebutuhan keuangan kita bukannya semakin menurun, tapi malah semakin meningkat. Ya, jadi ada suatu fase di mana kemampuan kita menurun, tapi kebutuhan keuangan kita malah semakin meningkat. Nah, dengan kondisi ini, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus mempersiapkannya. Jadi sangat tidak enak, ya, hidup cuma sekali, tapi kita membuat kisah, bukan kisah yang happy ending, ya. Tuanya sengsara, tuanya bangkrut, ya, tuanya masih kerja. Itu hal-hal yang kita akan hindarkan, dan dari sekarang kita harus buat rencana agar hidup kita sukses. Bagaimana rencana kita selanjutnya? Oke, tidak ada jalan lain. Jika kita ingin sukses, maka kita harus berbisnis. Karena ada satu ungkapan, ya, sehebat-hebat tupai melompat, pasti akan jatuh juga. Sehebat-hebat karyawan melompat, pasti akan di PHK juga. Oke, kita lanjut bicara tentang bisnis. Nah, bisnis apa yang Anda harapkan, yang Anda inginkan saat ini? Pasti Anda setuju dengan saya, bisnis yang Anda harapkan pasti bisnis yang tidak bisa bangkrut. Emang ada bisnis yang tidak bakal bangkrut? Adalah. Bisnis yang nggak bakal bangkrut adalah bisnis yang modalnya tidak dikeluarin, ya. Bisnis yang modalnya
ditabungin. Itu prinsipnya, ya. Jadi kita nabung, ya, kemudian kita mengajak orang nabung, itu dihitung omset bisnis. Wow, luar biasa, ya. Apa memang ada bisnis seperti itu? Ada. Ayo kita ikuti langkah selanjutnya, ya. Kita mau sharing dulu tentang bisnisnya dulu, karena kalau masalah menabung gampang lah, ya. Anda juga sudah biasa menabung pasti, ya. Dan menabung itu bukan sesuatu yang sulit, tinggal Anda setor aja, gitu ya. Jadi saya mau fokus pertama kali yang saya ingin bahas adalah tentang bisnisnya dulu, ya. Sehebat apa sih bisnisnya? Kenapa kok bisa menabung dihitung omset? Ya, inilah kerennya bisnis kita. Dalam sebuah bisnis, yang kita harus pahami bahwa jika kita menginginkan income yang besar, ya, yang sampai puluhan juta, ratusan juta, bahkan miliaran, kita tidak bisa memungkiri bahwa bisnis itu harus membuat sebuah bisnis jaringan. Seperti halnya bisnis McD, KFC, Indomart, Alfamart, itu bisa besar dan memiliki omset miliaran bahkan triliunan karena mereka memiliki cabang yang banyak. Sama, jika kita ingin kaya raya, kita harus memiliki bisnis yang cabangnya banyak, yaitu bisnis networks. Dan bisnis network yang kita miliki harus sampai pada satu level di mana kita harus bisa passive income. Apa itu passive income? Passive income adalah kalau kita tinggal bisnis kita jalan-jalan, bisnis kita tetap jalan. Omset tetap jalan, omset tetap naik, income tetap naik, tapi kita tinggal pergi bisnis kita. Itu namanya bisnis passive income.